Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Ayu Landari. Saya mahasiswi PPK dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini saya akan melaksanakan PPL yang keempat dengan model pembelajaran PPL modal luring. Selamat menyaksikan. Dipimpin oleh ketua kelas. Di depan duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Doa, selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Kecil ya, masuk semuanya. Anak-anak, coba kalian cek sebelah kiri kanan kalian apakah ada sampah. Kalau ada sampah silahkan dibersihkan dulu. Sudah bersih semuanya ya. Anak-anak, untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila, mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silahkan kalian berdiri semuanya. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan kalian duduk kembali. Anak-anak, aturan pembelajaran hari ini ya, kalian kalau ada orang berbicara didengarkan. Kemudian kalau ada yang mau bertanya, silahkan kalian angkat tangan terlebih dahulu. Oke. Anak-anak, apakah kalian masih ingat pelajaran sebelumnya kita bahas materi apa? Membahas materi main dokumen ya, main dokumen pada Melget. Oke, coba siapa yang masih ingat pengertian main dokumen itu apa? Saya Oke, coba apa nih jawabannya? Berdiri dulu. main dokumen adalah dokumen utama yang tidak berubah atau tetap. Dengan kata lain, main dokumen adalah file template atau dokumen yang menjadi format dasar untuk membuat mailbag. Oke, betul, tepuk tangan. Anak-anak, hari ini WK akan menyampaikan materi tentang data source ya. Data source pada Mailmatch. Karena apa? Dalam Mailmatch kita membutuhkan dua data, yaitu main dokumen dan data source, di mana main dokumen sudah kalian kerjakan di pertemuan sebelumnya. Oke. Anak-anak, dalam penulisan tujuan surat agar lebih efektif ya di main dokumen, data apa yang harus kita gunakan? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Oke, silahkan dijawab pertanyaannya. Jadi kita harus menyediakan sumber data yang berisi tujuan surat. Oke, betul. Tepuk tangan buat teman kalian. Jadi kita harus menyediakan sumber data ya, yang isinya tujuan surat. Tujuan surat itu bisa berupa nama, alamat, kemudian misalkan posisi tugas. Seperti itu. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Wika akan memberikan asesmen awal terlebih dahulu
mengisi ya? Sudah selesai mengisinya? Ya sudah. Oke anak-anak, Bu Ika hari ini akan menjelaskan materi data source. Silahkan kalian perhatikan ke layar proyektor. Yang pertama, Bu Ika akan memberikan motivasi belajar terlebih dahulu, yaitu sukses hanya bisa diraih melalui gigihnya belajar, kerja keras, dan doa yang ikhlas, bukan hanya dengan lamunan. Ya anak-anak, jadi kalian kalau mau sukses, kalian harus berproses dulu. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian data source dengan benar. Tujuan yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu mengintegrasikan baik dokumen dan data source dengan benar. Pengertian data source. Data source adalah suatu sumber data yang digunakan untuk menghasilkan suatu output tertentu. Dalam Melmerge, data source atau sumber data merupakan data tujuan yang akan dipanggil di dokumen utama. Data source berisi data penerima seperti nama, alamat, posisi jabatan, dan lain-lain yang akan dimasukkan ke dokumen utama. Nah, untuk praktek kita hari ini, kita akan mempraktekkan pembuatan data source menggunakan Microsoft Excel. Dalam membuat Melmerge itu meliputi beberapa proses ya. Yang pertama, membuat naskah dokumen atau template di Microsoft Word, di mana kalian sudah membuatnya kemarin. Yang kedua, membuat data source dalam format Excel atau format yang lain yang didukung. Yang ketiga, mendefinisikan merge field ke dalam naskah dokumen. Yang keempat, menggabungkan data dengan template atau naskah dokumen. Yang terakhir, menyimpan. Selanjutnya kita melihat video anak-anak. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang data source pada Melmerge. Diganti namanya Joko. Kemudian mau menambahkan data lagi misalkan. Oke, ada dua data yang berubah ya ini. Kemudian klik OK. Yes. Kemudian klik OK. Coba anak-anak kita cek. Pada nomor 1 apakah namanya Joko? Nah, betul namanya Joko. Kemudian yang terakhir apakah ada penambahan data source? Yang terakhir Andi, sesuai dengan yang kita ubah tadi. Oke, seperti itu anak-anak. Semoga kalian paham. Selamat mencoba. Terima kasih. Kita akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, jika terjadi seperti gambar di bawah ini, kepada YTH namanya itu masih seperti simbol dan tugasnya juga masih seperti simbol. Jika kita ingin melihat hasil page penulisan tujuan, apa yang harus kita lakukan? Siapa yang bisa menjawab? Kirana. Oke, Kirana. Jawabannya apa? Kita dapat melihat hasil Melmerge tujuan surat dengan mengklik preview result. Oke, betul. Tepuk tangan buat teman kalian. Anak-anak, mereka akan memberikan kesempatan kalian untuk bertanya. Mungkin ada hal-hal yang sulit atau tadi mungkin kalian kurang paham. Silahkan bertanya. Saya Bu, Oke, pertanyaannya apa? bagaimana langkah mengubah data source? Oke, pertanyaan yang bagus, silahkan kembali. Bagaimana langkah mengubah data source? Oke, anak-anak, di sini Bu Ika akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang berisi
diskusi dengan teman di samping. Setelah mengerjakan 3 pertanyaan, silakan kalian praktek membuat data source. Saya bagikan LKPD-nya ya. Waktunya selesai, kalian presentasikan hasil kerja kalian ke depan. Dalam mail merge, data source atau sumber data merupakan data tujuan yang akan dipanggil di dokumen utama. Data source berisi data penerima seperti nama, alamat, posisi, jabatan, dan lain-lain yang akan dimasukkan ke dalam dokumen utama. Langkah-langkah menghubungkan main dokumen dengan data source. 1. Buka Excel. 2. Buatlah tabel yang berisi data nama dan tugas. 3. Simpanlah file Excel tersebut. Saya tepuk tangan buat teman kalian. Siapa yang bisa memberikan ini ya komentar untuk teman kalian yang sudah presentasi tadi? Jawaban dari teman-teman tadi sudah berbilang dan sudah lengkap. Siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Dalam pembuatan surat massal supaya lebih efektif, kita dapat menggunakan fitur mail merge. Mail merge membutuhkan 2 hal, yaitu main dokumen atau dokumen utama dan data source atau sumber data. Terima kasih. Betul, tepuk tangan buat teman kalian. Ada lagi yang menyimpulkan materi hari ini? Data source dapat dibuat menggunakan MS Excel, MS Access, MS Portable, dan lain-lain. Kemudian jika kita ingin mengubah sumber data, kita juga bisa mengupdate-nya. Betul, tepuk tangan buat teman kalian. Anak-anak, selanjutnya kita akan mengerjakan soal evaluasi. Ya, soal evaluasi kita nanti menggunakan quiz. Tolong disiapkan HP-nya masing-masing ya untuk mengerjakan soal quiz hari ini. Untuk yang nilainya di bawah KKM, nanti akan saya beri soal remedial, sedangkan yang nilainya di atas KKM akan saya tugaskan untuk membaca materi selanjutnya. Ini hasilnya nanti akan saya rekap. Oke, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan ya. Hal baru apa yang sudah kalian dapat hari ini? Dalam membuat surat massal agar penulisan surat lebih efektif, kita dapat menggunakan fitur mail merge. Pada mail merge kita membutuhkan 2 data, yaitu main dokumen atau dokumen utama dan data source atau sumber data. Saya juga dapat ilmu baru di mana saya dapat mengubah data Excel saya di Microsoft Word dengan menggunakan fitur edit recipient. Oke, tolong tekan buat teman kalian. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas materi yaitu langkah membuat daftar isi otomatis. Kalian sudah saya terima, nanti akan saya nilai. Anak-anak, untuk menutup pelajaran hari ini kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipimpin oleh ketua kelas. Yaitu
tempat duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. 2